Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkara yang berkaitan dengan batasan waktu di dalam mengusap dua khuf. Tauqitul mashi, penetapan waktu sampai kapan seseorang dibolehkan mengusap di atas dua khuf. Wa annahu mukhtassun bil hadath al-asghar, dan bahwasanya mengusap dua khuf itu hanya berlaku khusus bagi hadas kecil, al-hadath al-asghar, hadas kecil, bukan hadas besar. Inilah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Naqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu qala, dan dari Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami apabila kami dalam keadaan bersafar, bepergian, an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna, agar kami tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami apabila kami dalam keadaan safar, bepergian, agar kami tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali apabila kami tertimpa janabah, kecuali apabila dalam keadaan junub, ya, maka baru dilepas khufnya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi tidak melepas khuf itu apabila disebabkan karena buang air besar dan kencing dan tidur. Jadi kalau buang air besar, kemudian kencing, kemudian tertidur, ingin berwudu, tidak perlu melepas khuf selama 3 hari 3 malam dalam keadaan safar. Adapun apabila terkena junub, walaupun belum 3 hari 3 malam, maka khufnya harus dilepas, ya, karena wajib mandi, tidak cukup dengan mengusap khuf. Berarti ini dikhususkan bagi orang yang terkena hadas kecil saja yang boleh tetap memakai khuf tersebut. Akhrajahu an-Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa Tirmidzi wal lafdhu lahu, dan Imam At-Tirmidzi, dan redaksi hadis ini adalah redaksi Imam At-Tirmidzi. Wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu, dan hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan keduanya yaitu Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Ini adalah riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata,
ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan, maksudnya menetapkan batasan 3 hari 3 malam bagi orang yang bersafar, bagi musafir, dan sehari semalam bagi orang yang mukim, yaitu fil mashi 'alal khuffain, pada perkara yang berkaitan dengan mengusap 2 khuf. Ini adalah tambahan dari Ibnu Hajar. Keterangan ini fil mashi 'alal khuffain ini bukan dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti akan diterangkan insyaallah taala. Jadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang-orang yang bersafar dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Ditambah keterangan oleh Ibnu Hajar, yaitu berkaitan dengan mengusap 2 khuf. Ya, mengusap 2 khuf. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah 2 hadis yang berkaitan dengan tauqid, ya. Penetapan waktu, batasan waktu, di mana seseorang dibolehkan mengusap 2 khuf. Adapun yang pertama, an Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu. Safwan ibni Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat, sahabiyun masyhurun, sahabat yang masyhur. Ya, sakanal Kufah, dia tinggal di Kufah, di Irak. Rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Beliau banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis, ya, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antara riwayatnya, hadithuhu at-tawil fil masyi 'alal khufain, adalah hadis yang panjang yang berkaitan dengan mengusap 2 khuf. Sebenarnya hadisnya sangat panjang, cuma dipotong oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan bukan hanya membahas tentang khuf saja, tapi bagian dari hadis tersebut ada yang berkaitan dengan mengusap 2 khuf. Ya. Wa fadlu talabil ilmi, dan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi hadis yang panjang adalah hadis yang berkaitan dengan mengusap 2 khuf. Kemudian hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Wal mahabbah, dan hadis tentang mahabbah, tentang cinta. Wa akhiru waqtin tuqbalu fihi at-taubah, dan hadis yang berkaitan dengan akhir waktu di mana taubat itu masih diterima. Batasan waktu kapan seseorang bertaubat, taubatnya masih diterima, itu sampai kapan? Beliau juga meriwayatkan hadisnya. Wa huwa masyhurun, dan ini adalah riwayat yang masyhur. Wa qad huzama 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghuzwah. Beliau mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali peperangan. 12 kali peperangan. Rawa anhu jamaah, ya, sekelompok ulama banyak meriwayatkan dari beliau. Bahkan dari kalangan para sahabat meriwayatkan dari beliau. Minhum as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang mulia yang meriwayatkan dari beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Otomatis kalangan tabi'in lebih banyak lagi. Ini dari kalangan sahabat saja banyak yang meriwayatkan dari beliau. Ini adalah sedikit, ya, biografi dari Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu. Kemudian berkaitan dengan tahrij hadisnya, ya, berkaitan dengan asal di mana hadis ini dibawakan. Tadi disebutkan yang pertama adalah riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i.
Hadis yang pertama dari Sofwan bin Asal, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Abwabut Thaharah, bab-bab Thaharah. Jadi di samping kitab beliau Al-Imam At-Tirmidzi membawakan bab-bab. Ya, ini kan para ulama beda-beda di dalam menulis kitab hadis. Kalau Imam At-Tirmidzi abwab, bukan hanya satu bab, bab-bab. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar, abwabut thaharah, bab-bab tentang thaharah, baru bab per babnya masing-masing. Jadi abwab itu jamak. Ya. Abwabut thaharah. Kan para ulama umumnya ketika menulis misalkan kitabut thaharah, kitab thaharah, babnya hanya satu. Ya. Atau langsung dikatakan kitabut thaharah, langsung membawakan hadisnya tanpa membawakan bab. Itu ada. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Abwabut Thaharah, bab-bab thaharah. Bab-bab thaharah, babnya babul mashi 'alal khuffain lil musafir wal muqim. Bab mengusap dua khuf bagi orang yang musafir dan orang yang mukim. Ini baru babnya. Di antara bab-bab yang ada, bab mengusap di atas khuf dan bab mengusap dua khuf bagi orang musafir yang bersafar dan orang yang mukim. Kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i. Kemudian tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Semuanya dari jalur Asim ibni Abi An-Najud, dari Zir ibni Hubeish, dari Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu. Ini rawi-rawi yang populer, nanti sering muncul. Asim ibni Abi An-Najud. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Kata Imam At-Tirmidzi. Qala Muhammad ibnu Ismail. Muhammad bin Ismail berkata. Siapa Muhammad bin Ismail? Yakni Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengomentari riwayat ini. Imam Al-Bukhari mengomentari riwayat ini. Ahsanu syai'in fi hadzal bab haditsu Safwan ibni Asal. Hadis yang paling bagus, riwayat yang paling bagus di dalam permasalahan ini adalah hadis Safwan ibni Asal, yaitu yang berkaitan dengan tauqid, ya, penetapan waktu. Adapun mengusap khuf secara umum tentu ada yang lebih bagus lagi. Ini masalah penetapan waktunya, batasan waktunya. Karena nanti ada riwayat yang menyatakan bahwasanya mengusap khuf itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun silahkan. Yang penting jangan junub. Yang penting jangan junub. Selama tidak junub tetap boleh mengusap khuf. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari boleh selama tidak junub. Jadi yang jadi batasan adalah junubnya, bukan berapa harinya. Itu nanti ada riwayatnya. Tetapi dari riwayat-riwayat yang ada, kata Imam Al-Bukhari, hadis ini adalah riwayat terbaik dalam permasalahan itu, dalam permasalahan tauqid, batasan waktu. Ini kata Imam Al-Bukhari. Adapun tadi rawi yang kita sebutkan, Asim bin Abi An-Najud, para ulama mengatakan wa fi hifdhihi dha'fun. Di dalam hafalannya ada kelemahan. Ini lemah hafalannya, tapi dia bukan pendusta. Ya, hanya kurang hafalannya saja. Makanya dikatakan wa hadithuhu la yanzilu an rutbatil hasan, ya. Hadisnya itu tidak turun dari derajat hasan. Wala yarqa ila darajatis sihhah, dan tidak naik ke derajat sahih. Jadi hasan saja. Enggak dhaif, enggak sahih, berarti di tengah-tengah. Ya. Tidak turun dari derajat hasan, tidak naik dari tidak naik ke derajat sahih. Berarti tidak dhaif, tidak sahih, tapi hasan. Ya.
Imam At-Tirmidzi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib mengatakan sadukun lahu awhamun. Beliau seorang yang soduk, yang sangat jujur. Tetapi di bawah thiqah. Lahu awhamun. Beliau memiliki beberapa kekeliruan, ya, di dalam riwayat hadis. Hujjatun fil qiraah. Tetapi beliau sebagai hujjah, dijadikan sandaran di dalam ilmu qiraah, ya, dalam ilmu qiraah. Asim, ahli qiraah. Untuk masalah qiraah riwayat, ya, qiraah Al-Qur'an kuat. Nanti ada beberapa nama, ya. Semuanya Asim, beda belakangnya. Ada Asim ibnu Kulaib dan lain-lain. Depannya Asim semua. Rata-rata mereka semuanya adalah ahli qiraat. Adapun di dalam riwayat hadis, rata-rata pasti dilemahkan yang namanya Asim. Ini nanti dikumpulkan namanya semuanya Asim, ahli qiraat semua, tetapi di dalam masalah hadis ada pembicaraan di dalamnya. Ini salah satunya Asim bin Abi An-Najud, ya, seorang yang menjadi sandaran hujjah di dalam qiraah. Wa hadithuhu fi sahihain maqrunun lakinnahu lam yanfarid bihi faqad tabi'ahu Talha ibnu Musarrif wa Habib ibnu Abi Thabit wa ghairuhuma. Ya. Jadi ketika hadis ini dimasukkan di dalam sahihain, beliau tidak bersendirian. Ada penguatnya, di antaranya hadis dari Talha bin Musarrif. Di antaranya adalah hadis dari Habib bin Abi Thabit dan selainnya. Wa hadhil mutaba'at fiha maqal. Meskipun penguat-penguat ini juga masing-masing ada pembicaraan di dalamnya. Ya, lakinnaha tuqawwi al-haditsa bi majmu'iha. Tetapi ya, setelah dikumpulkan menguatkan seluruh riwayat tersebut. Ya, riwayat-riwayat yang datang dari rawi tersebut setelah dikumpulkan, maka kesimpulannya riwayatnya adalah sahih. Kata Al-Hafidz, wal muradu taqwiyatu aslil hadis, menguatkan asal hadis. Jadi hadis ini ada asal usulnya. Hadis ini ada asal usulnya, ya, yang berkaitan dengan batasan waktu mengusap khuf, itu ada asal usulnya. Meskipun redaksinya nanti bercampur, ada yang redaksinya bagian depannya sahih, ada yang di bagian akhirnya sahih. Setelah dikumpulkan, asal penetapan waktu itu ada. Walaupun nanti hadisnya ketika dikumpulkan bervariasi riwayatnya. Riwayatnya bervariasi. Ada yang dicampur dengan, ya, hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Ada yang dicampur dengan hadis tentang cinta. Tapi tetap di dalamnya ada riwayat ini. Ya. Berarti kata Al-Hafidz, asal penetapan waktu itu ada. Walaupun hadis tadi yang saling menguatkan itu masing-masing ada pembicaraan di dalamnya. Ya. Makanya beliau mengatakan li'annahu fil asli haditsun tawilun mustamilun ala fadli talabil ilmi. Karena hadis asalnya adalah hadis yang panjang, yang di dalamnya ada pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, wa ala annal mar'a ma'a man ahabba. Bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Wa taubah, dan berkaitan dengan taubat. Wal mash, dan mengusap khuf. Wa ba'du hadhil mutaba'at laysa fiha dzikrul mashi. Sebagian mutaba'at ini, penguat-penguat hadis ini tidak membawakan redaksi tentang mengusap khuf. Redaksi tentang thalabul ilmu ada, ya, tentang thalabul ilmi ada, tentang seorang dikumpulkan dengan yang dicintainya ada, tentang taubat ada, tetapi mengusap khuf tidak ada. Ya. Ya, intinya adalah hadis ini dikuatkan oleh para ulama disebabkan karena jalur-jalur yang banyak, ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah,
Ya, tadi dikatakan disahihkan oleh keduanya, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Huzaimah. Disahihkan pula oleh Imam Ibnu Hibban. Oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahih beliau, Sahih Ibnu Hibban, ya. Kemudian disahihkan pula oleh Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Ma'alimus Sunan. Kemudian disahihkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram, tetapi di dalam kitab yang lainnya, kitab Fathul Bari. Kalau di dalam Bulughul Maram beliau hanya menukil. Adapun di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar membahasnya dan mensahihkan riwayat ini. Kemudian Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan, innahu rawahu an Asim akthar min 30 minal a'immah. Yang meriwayatkan dari Asim ini, kata Imam Ibnu Daqiqil Id, lebih dari 30 orang imam. Imam al-hadis. Wa huwa masyhurun min hadithi Asim. Dan ini adalah riwayat yang masyhur di antara hadisnya Asim. Riwayat yang masyhur dari hadisnya Asim. Dan Imam At-Tirmidzi membawakan hadis ini dengan panjang di dalam kitab Ad-Da'awat. Di dalam kitab Ad-Da'awat di Sunan At-Tirmidzi. Kitab Ad-Da'awat, bukan di Abwabu At-Thaharah. Kan tadi yang dibawakan oleh Al-Hafidz kan di dalam Abwabu At-Thaharah, tapi di kitab yang lainnya, Kitab Ad-Da'awat, hadisnya panjang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini hadis yang pertama, berarti kesimpulannya hadisnya adalah hadis yang sahih. Banyak ulama yang mensahihkan riwayatnya. Adapun hadis Ali bin Abi Thalib, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Syuraih bin Hani. Syuraih bin Hani. Kata Syuraih, ataitu Aisyah as'aluha 'anil mashi 'alal khufain. Aku mendatangi Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, untuk bertanya tentang perkara yang berkaitan dengan mengusap dua khuf. Faqalat, maka Aisyah menjawab, alaika bibni Abi Thalib. Hendaknya kamu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Fasalhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah kepada Ali bin Abi Thalib, karena sesungguhnya beliau itu pernah berpergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu, maka kami pun bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, maka Ali menjawab, kemudian disebutkan hadis tadi. Tetapi tidak ada tambahan, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi. Tambahan apa? Yakni fil mashi 'alal khufain, yaitu berkaitan dengan mengusap dua khuf, ya. Fahiya mudrajah. Ini adalah sisipan riwayat. Wa dhahir annaha min kalamil Hafidz Ibnu Hajar. Yang nampak ini adalah dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tambahan tadi di ujung. Ali hanya meriwayatkan Nabi SAW menetapkan bagi orang yang safar 3 hari 3 malam, bagi orang yang mukim sehari semalam. Seperti itu saja riwayatnya. Adapun kata Ibnu Hajar, yakni fil masyi 'alal khufain, yaitu yang berkaitan dengan mengusap dua khuf. Jadi tambahan. Ya, maknanya sahih. Ya, cuma ini adalah tambahan. Ya. Ini hanya amanat ilmiah saja. Amanat ilmiah. Ternyata riwayat asalnya tidak ada kalimat yang seperti itu. Ya. Kalau di sebagian syarah Bulughul Maram, tapi syarah langsung, bukan syarah yang bahas. Bahas kan meneliti, mengumpulkan kitab. Pasti ini dianggap perkataan Ali bin Abi Thalib langsung, ucapan Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau secara bahas ilmiah, ya memang bukan. Karena syarah ada kalanya hanya menjelaskan makna, kandungan di dalam hadis tersebut. Ada kala dengan cara bahas penelitian ilmiah,
yaitu dengan mengumpulkan kitab-kitab dan kembali kepada kitab-kitab riwayat. Setelah dikembalikan kepada kitab-kitab riwayat, ternyata tidak ada tambahan seperti ini pada asal riwayatnya, gitu. Walaupun maknanya adalah benar, maknanya adalah benar. Adapun ucapan Safwan bin Asal, ya, ucapan Safwan bin Asal, kana ya'muruna. Nabi SAW memerintahkan kami. Memerintahkan di sini maknanya adalah yubihulana, ya, membolehkan kepada kami. Jadi perintah di sini adalah lil ibahah, menunjukkan kebolehan. Ya, bukan sebagaimana asalnya. Asal perintah adalah wajib, tapi perintah di sini adalah boleh. Maknanya adalah kebolehan. Nabi memerintahkan kepada kami apabila kami safar. Maksudnya Nabi membolehkan kami. Ya, karena mengusap khuf adalah rukhsah, keringanan. Ya. Mana yang memalingkan dari makna wajib menjadi makna mubah atau boleh? Wasarif lahu 'anil wujub huwa al-ijma'. Yang memalingkan makna wajib menjadi makna tidak wajib, di antaranya adalah di sini mubah, adalah adanya ijma. Ijma ala annal masha mubahun la wajibun. Bahwasanya mengusap khuf itu sekedar mubah, bukanlah wajib. Ya, dibolehkan, bukan diwajibkan. Berarti perintahnya di sini adalah pembolehan. Sering kita bahas, perintah kadang-kadang menjadi wajib, kadang-kadang menjadi sunnah, kadang-kadang menjadi sekedar boleh. Ucapan Safwan ibnu Asal, idza kunna safron, ya, bukan safaron, safron. Idza kunna safron, ya, disukunkan fa-nya, safron, yaitu jamak dari safir, seperti, ya, sahbun wa sahibin. Maknanya adalah musafirin, musafirin, dalam keadaan bersafar. Idza kunna safron, apabila kami dalam keadaan bersafar. Ya. Dikatakan asal dari katanya adalah safarur rajul safron. Seorang laki-laki bersafar. Sebagaimana daraba darban, seorang memukul. Daraba kan maknanya memukul. Ya. Daraba yadribu. Safaro berarti apa? Safaro enggak doroba, ini babnya sama dengan doroba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu. Safaro yasfiru. Nah itu. Adapun lafaz Nasa'i itu lebih tegas lagi. Idza kunna musafirin, jelas lafaznya. Apabila kami bersafar, jelas. Ya, lafaznya lebih tegas. Idza kunna musafirin. Kemudian ucapan Safwan ibnu Asal, illa min janabah, kecuali dari janabah. Ya, kecuali dari janabah. Maksudnya apa? Batasan waktu ini tidak berlaku apabila seorang junub. Yang dinamakan janabah adalah inzalul mani, ya, keluarnya mani. Dinamakan demikian ya karena mani itu jauh dari tempatnya, menjadi jauh dari tempatnya dan berpindah darinya. Kan turun ke bawah. Makanya asal kata janabah adalah al-bu'du, maknanya jauh. Ya. Janabah maknanya adalah jauh. Ya. Turun kemudian keluar, ya, menjadi air mani. Orangnya disebut, ya, orang yang junub. Junub asalnya adalah ba'uda, jauh. Makanya seorang yang junub itu harus menjauhi masjid tempat sholat sampai dia bersuci. Ya. Sampai dia bersuci, mandi.
Kemudian ucapan Sofwan bin Asal, ja'ala, ini bukan Sofwan bin Asal, apa? Ali bin Abi Thalib. Ya, ja'ala. Ja'ala maknanya adalah syara'a, mensyariatkan, wa qaddara, dan menentukan, ya, ukurannya, ukuran waktunya. Maknanya adalah menetapkan. Ya. Ja'ala kan aslinya apa? Ja'ala ini menjadikan. Nabi menjadikan maksudnya menetapkan. Nabi menjadikan maksudnya Nabi menetapkan. Ya. Nabi menetapkan. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, dalal haditsani ala anna al-masha 'ala al-khuffain muaqqatun ghairu mutlaq. Dua hadis ini, hadis Sofwan dan hadis Ali, menunjukkan bahwasanya mengusap dua khuf itu ada batas waktunya. Waktunya ditentukan. Jadi tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh mengusap secara mutlak berdasarkan riwayat ini. Seorang yang safar boleh mengusapnya 3 hari 3 malam. Seorang yang mukim boleh mengusapnya sehari semalam. Inilah yang menjadi pendapat dari jumhur ulama. Jumhur ahli ilmu berpendapat seperti ini, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan orang-orang setelahnya. Ya. Berarti nanti ada yang menyelisih pendapat ini dari sebagian ulama, tapi jumhur ulama berpendapat seperti ini, ada batasannya. Ada batasannya berdasarkan riwayat yang sahih. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis Sofwan bin Asal ini menunjukkan bahwasanya mengusap khuf itu berlaku khusus bagi orang yang terkena hadas kecil, ya, seperti orang yang tidur lelap, kemudian orang yang kencing dan orang yang buang air besar. Adapun orang yang terkena hadas besar seperti janabah, maka tidak boleh mengusap dua khuf, harus dilepas dan dia harus mandi. Oleh karenanya dari hadis ini dan hadis sebelumnya disimpulkan syarat-syarat bolehnya seorang mengusap khuf. Hadis sebelumnya apa? Pertama, memasukkannya dalam keadaan kedua kakinya telah suci. Ini syarat yang pertama, ya. Syarat yang kedua, adalah seorang dibolehkan mengusap dua khuf ini apabila dalam keadaan dia berhadas kecil. Kemudian syarat yang ketiga, seorang dibolehkan mengusap khuf dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah 3 syarat. Kemudian syarat yang keempat, khuf tersebut dan yang semisal dengan khuf seperti kaos kaki itu harus dalam keadaan suci. Jadi khufnya itu harus suci. Fa in kanat najisah lam yamsah alaihima. Apabila khuf tersebut najis, maka seorang tidak boleh mengusap di atas kedua khuf tersebut. Ya, sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melepas kedua sendalnya, ya, ketika sholat. Karena Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya di bawah sendal tersebut ada kotorannya, ya.
Ini adalah 4 syarat seseorang dibolehkan mengusap khuf. Ya. Ini keterangannya sangat panjang, maka saya singkat. Kalau dibaca semua terlalu lama. Jadi kesimpulannya itu. Jadi ada empat syarat. Yang pertama, memasukkan kedua telapak kaki dalam keadaan suci. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Musafir 3 hari 3 malam, mukim sehari semalam. Ya, berarti ini adalah berkaitan dengan waktunya. Berarti setelah itu tidak boleh mengusap lagi. Harus mulai dari awal, dibuka lagi, baru dimulai dari awal. Yang ketiga, hanya dibolehkan mengusap pada khuf tersebut apabila seorang terkena hadas kecil. Yang keempat, khufnya harus dalam keadaan suci. Jadi kalau khufnya ada najisnya, tidak boleh diusap di atasnya. Ini adalah 4 syarat seorang dibolehkan mengusap khuf. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan tauqid, ya, batasan waktu, kapan mulai dihitung waktu mengusap di atas 2 khuf. Kapan waktunya mulai dihitung? 3 hari 3 malam itu kapan mulai menghitungnya? Ya, seperti itu. Yang pertama, dihitung dari awal mengusap khuf setelah berhadas. Jadi misalkan seperti ini. Seorang memakai khuf dalam kondisi kakinya telah suci. Dia belum berhadas. Maka belum dihitung. Belum ada hitungan waktunya. Terus jam 7 misalkan, jam 7 dia buang angin. Berarti dia berhadas. Menurut pendapat yang pertama, belum dihitung waktunya. 3 hari 3 malamnya, sehari semalam itu belum dihitung waktunya. Karena dia belum mengusap. Batalnya misalkan buang anginnya jam 7, ya. Dia mengusapnya jam 9 pagi. Maka mulai jam 9 tersebut itulah dihitung waktunya. 3 hari 3 malamnya dihitung dari jam 9 tersebut. Atau ketika mukim, sehari semalamnya dihitung dari jam 9 tersebut, ya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yamsahu al-mukim yauman wa laylah. Seorang yang mukim itu dibolehkan mengusap sehari dan semalam. Wa yamsahul musafir thalathata ayyamin. Dan seorang yang bersafar dibolehkan mengusap 3 hari 3 malam. Karena dikaitkan dengan mengusap, maka selama belum mengusap belum dihitung, kan seperti itu. Kan dikaitkan dengan apa? Mengusap khuf. Berarti hukumnya berlaku ketika pertama kali dia mengusap setelah hadas. Nah, dihitungnya pertama kali mengusap setelah hadas. Dan ini adalah pendapat dari Imam Al-Auza'i, dari kalangan salaf. Al-Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Abu Thawr, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad, tapi bukan pendapat muktamad. Sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir, ya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa huwal mukhtar ar-rajih dalilan. Kata Imam An-Nawawi, ini adalah pendapat yang mukhtar, yang terpilih, yang rajih secara dalil. Walaupun madhab Imam An-Nawawi, madhab Syafi'i, itu bertentangan dengan pilihan pendapat Imam An-Nawawi, ya. Bertentangan dengan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi dalam hal ini keluar dari madhabnya, ya, dalam masalah batasan waktunya. Jadi awal mulai dihitung
sehari semalam 24 jam itu dari awal mula mengusap setelah batal. Ya, berarti kalau mengusapnya sebelum batal nggak dihitung juga karena wudu sunnah berarti. Ya, dia dalam kondisi suci. Ya, memakainya habis subuh sampai jam 10 belum batal. Tapi jam 7 dia wudu lagi, memperbaharui wudu untuk sholat duha. Itu belum dihitung karena kan belum batal. Ya kan? Jam 10 batal, belum dihitung menurut pendapat ini. Mengusapnya jam 12 baru jam 12 dihitung. Jadi yang jadi patokan apa? Mengusap setelah batal. Awal mengusap setelah batal. Ini patokannya. Karena kan seorang musafir boleh mengusap, seorang yang mukim boleh mengusap. Berarti dikaitkan dengan mengusap. Ya. Hah? Kenapa? Hah? Mengusap khuf ketika batal wudunya, ketika belum batal boleh mengusap tapi belum dihitung. Maksudnya hitungan ini kan berkaitan dengan hitungan. Kan ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Wudu wajib diakibatkan karena hadas. Wudu sunnah itu memperbarui wudu. Dia masih suci cuma wudu lagi kan disunahkan. Namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Di dalam memakai khuf pun boleh memperbarui wudu. Ketika seseorang pertama kali memakai khuf, dia belum batal, kemudian dia memperbaharui wudu, itu belum dihitung meskipun dia telah mengusap. Yang dimaksud batasan waktunya adalah mengusap yang wajib, yaitu setelah batal. Kalau tadi kan mengusap sunnah, karena wudunya juga wudu yang sunnah. Mengusap wajib setelah batal itu baru dihitung. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat sebagian salaf. Dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berarti hitungannya apa? Hitungannya bukan jumlah sholat, tapi jam. Berarti sehari semalam berarti berapa? 24 jam. Kalau 3 hari 3 malam berarti 72 jam. Ya, yang jadi patokan adalah waktu, bukan jumlah sholat. Kan terkadang dihitung dengan jumlah sholat, berapa kali sholat misalkan. Ya, sebagaimana pembahasan tentang safar, misalkan 25 kali waktu sholat. Ya, bukan dihitung berapa jamnya. Karena sehari semalam berarti berapa kali waktu? 5 kali kan? Kalau 4 hari berarti berapa kali misalkan? 5 hari, 3 hari, 5 hari, 3 hari, 4 hari itu dihitung berdasarkan waktu sholat. Itu pembahasan tentang safar. Tapi ini mengusap khuf itu dikaitkan dengan waktu. Berarti sehari semalam 24 jam. 3 hari 3 malam berarti 72 jam. Ini adalah pendapat yang pertama. Karena fokus kepada lafaz ya, yamsahu al-mukim. Seorang mukim boleh mengusap sehari semalam. Jadi waktu itu dikaitkan dengan mengusap. Sebelum ada usapan belum dihitung waktunya. Itu. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya batasan waktu itu dimulai dari hadas setelah memakai khuf. Hadas, awal hadas setelah memakai khuf. Kayak tadi, sama, kasusnya sama. Seorang memakai khuf jam 5. Jam 7 dia buang angin. Mulai dari jam 7 dihitung, walaupun belum mengusap. Ini pendapat yang kedua. Jadi hadas setelah memakai khuf, bukan mengusap khuf setelah memakainya. Jadi bukan dari mengusapnya, tapi dari hadasnya. Ya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat muktamad di dalam mazhab Hambali. Dan ini adalah pendapat dari kalangan Malikiyah. Ya. Ini dikuatkan oleh ulama Malikiyah, di antara Imam Ibn Abdul Bar. Beliau menukil dari sekelompok ulama dari kalangan ahli Madinah. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid. Ya, kitab At-Tamhid lima fil muwatta minal ma'ani wal asanid. Adapun di dalam mazhab Hambali diterangkan di dalam kitab Al-Insaf oleh Imam Al-Mardawi.
Adapun di dalam kitab madhab Hanafi oleh Imam Ibn Abidin, di dalam Hasyiah beliau Imam Ibn Abidin. Dalam madhab Syafi'i oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Walaupun Imam An-Nawawi berpendapat dihitungnya mulai dari awal mengusap setelah batal. Kalau ini adalah dari awal batal setelah memakai khuf. Ya. Alasan pendapat kedua ini, ya, li'annal masha ibadatun muaqqah, li'annal masha ibadatun muaqqatatun, ya. Karena mengusap khuf adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Maka dihitung waktunya itu berdasarkan kebolehan mengusapnya. Sedangkan sebelum berhadas, waktu mengusapnya adalah bukan waktu yang wajib. Maka menghitungnya adalah setelah berhadas. Karena setelah berhadas dia wajib mengusap khuf apabila dia ingin melakukan suatu ibadah yang disyaratkan dengan cara toharoh. Dia wajib. Seorang jam 7 berhadas. Ketika dia ingin membaca Al-Quran, berarti kan dia wajib bertoharoh. Maka boleh dihitung. Ketika ingin sholat, berarti dia harus bertoharoh. Maka mulai dihitung. Ya. Batasan seseorang diwajibkan mengusap khuf adalah ketika dia batal. Apabila ingin melakukan suatu ibadah yang disyaratkan dengan toharoh. Makanya menghitungnya adalah mulai dari batal setelah memakai khuf. Awal batal setelah memakai khuf. Jadi dua pendapat yang masyhur ini. Adapun rata-rata hampir seluruh ulama kontemporer, rata-rata ini pasti memilih pendapat yang pertama. Riwayat kedua di dalam madhab Hambali. Adapun ulama salaf memang memilih pendapat yang kedua ini. Ya. Karena mulainya seseorang dikenakan kewajiban untuk berwudu adalah setelah batal, kan gitu. Ketika belum batal, kan belum diwajibkan untuk berwudu. Setelah batal, seorang itu diwajibkan untuk berwudu apabila dia ingin melakukan suatu ibadah yang disyaratkan dengan toharoh. Maka karena awal ya waktu disyariatkannya berwudu, maka dari situlah dihitung. Ini jumhur ulama seperti itu, ya. Adapun pendapat yang pertama tadi kan dikaitkan dengan apa? Dengan kalimat mengusap. Kan ini pembahasan tentang mengusap. Ketika belum ada perbuatan mengusap, maka belum dihitung. Ini juga diriwayatkan dari para salaf. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan juga memilih pendapat ini. Ya. Yang berkaitan dengan kapan ya batasan mengusap khuf itu mulai dihitung. Maka sebagian ulama yang mengatakan yang lebih ikhtiyat adalah mengikuti pendapat jumhur ulama. Ya, yang lebih ikhtiyat adalah mengikuti pendapat jumhur ulama. Yang kedua, ya, yaitu dimulai dari hadas. Adapun di antara pelajaran-pelajaran dari hadis ini memberikan faedah yang pertama adalah kemudahan syariat, ya. Syariat memberikan kemudahan kepada umat, yaitu dengan memudahkan hukum-hukum safar ya, mengenai bersuci dan hal-hal yang terkait dengannya. Yaitu apa? Salat dan hal-hal yang terkait dengannya, puasa dan hal-hal yang terkait dengannya. Maka kita dapati syariat ini memudahkan
Ya, syariat ini mempermudah berbagai hukum terkait dengan orang yang bepergian. Sangat dimudahkan. Hal yang berkaitan dengan toharoh dimudahkan. Hal yang berkaitan dengan sholat dimudahkan. Hal yang berkaitan dengan puasa juga dimudahkan. Ya, karena syariat dibangun di atas dasar kemudahan. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, hadis Sofwan ini tidak membatasi hal-hal yang membatalkan wudhu. Karena ada hal lain yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Kan di antara pembatal wudhu disebutkan di dalam hadis ini, tetapi bukan batasan. Tadi yang disebutkan apa dalam hadis ini yang berkaitan dengan pembatal wudhu? Di sini adalah ada buang air besar, kemudian kencing, kemudian tidur. Ini kan di antara perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Hadis Sofwan ini tidak membatasi hal-hal yang membatalkan wudhu, karena ada hal lain yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Di antaranya adalah apa? Ya, di antaranya adalah memakan daging unta. Di antaranya adalah memakan daging unta. Nanti akan datang hadisnya berkaitan dengan nawaqidul wudu, bab nawaqidul wudu. Jadi bukan pembatasan hal-hal yang membatalkan wudu. Nabi hanya memberikan contoh saja, ya, yang dibolehkan untuk mengusap khuf adalah dari hadas kecil, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Di antaranya adalah buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Buang angin nggak disebutkan di dalam hadis ini. Buang angin kan termasuk yang membatalkan wudu. Ya. Kemudian sebagaimana tidur bisa membatalkan wudhu, demikian pula setiap hal yang menghilangkan akal dan menutupinya. Contohnya apa? Setiap hal yang menghilangkan akal dan menutupinya itu juga membatalkan wudhu. Seperti apa? Seperti pingsan, kemudian terbius, mabuk, dan yang sejenisnya, yang menyebabkan akal itu hilang. Berarti itu perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam hadis ini terdapat faidah bolehnya mengusap dua kaus kaki dan yang sejenisnya, ya, yang memiliki kesamaan hukum dengan dua khuf. Kaus kaki dan yang sejenisnya yang memiliki kesamaan hukum dengan dua khuf, yaitu menutupi tempat yang wajib dibasuh. Kaus kakinya berarti menutupi mata kaki, ya. Yang ada keperluan untuk memakainya, ada hajat untuk memakainya, dan ada kesulitan di dalam melepaskannya. Kata Syekh Utsaimin, baik terbuat dari wol, katun, ataupun yang lainnya, ya. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' mengatakan, para sahabat kami, yaitu pengikut mazhab Syafi'i tentunya, ya, ashab di sini adalah maksudnya para pengikut mazhab Syafi'i, itu menuturkan, ya, dari Umar Ibnul Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dibolehkannya mengusap dua kaus kaki sekalipun tipis. Ini dari Umar Ibnul Khattab dan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Boleh mengusap kaus kaki meskipun tipis. Ini kata para ashab dari mazhab Syafi'i, ya. Kemudian yang meriwayatkan athar ini juga kalangan dari Hanafiyah, ya. Di antaranya adalah Imam Al-Qadi Abu Yusuf, ya. Kemudian Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Ishaq Ibnu Rahawayh dan Daud di sini adalah Daud Al-Dhahiri, ya. Makanya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat boleh mengusap dua kaus kaki apabila keduanya dibuat sebagaimana khuf, ya, bentuknya sebagaimana khuf, walaupun bukan dari kulit, ya. Walaupun bukan dari kulit, ya. Kemudian ada nukilan dari Imam Ibnul Mundhir. Ada nukilan dari Imam Ibnul Mundhir
tentang dibolehkannya mengusap dua kaus kaki. Ini banyak para sahabat yang dinukil. Diriwayatkan dari 9 sahabat. Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat yang berkaitan dengan ijma dan khilafiyah itu menukil dari 9 orang sahabat yang mereka membolehkan mengusap pada kaus kaki, bukan khuf. Asal bentuknya sebagaimana khuf. Ya. Asal bentuknya sebagaimana khuf. Tapi terbuat dari kain. Meskipun tidak tebal. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat yang membolehkan. Kemudian Anas bin Malik. Kemudian Ibnu Umar. Kemudian Al-Bara Ibnu Azib, ya, Al-Bara Ibnu Azib. Kemudian dari Bilal. Ya, Bilal, muadzinnya Rasulullah SAW. Kemudian dari Ibnu Abi Aufa dan Sahal bin Sa'ad. Ini para sahabat. 9 sahabat ini ya membolehkan mengusap di atas kaus kaki. Ya. Maka ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun nanti ulama yang lainnya tidak membolehkan. Ya. Adapun dari kalangan tabi'in, kalau tadi kan sahabat, ya 9 tadi kan kalangan sahabat. Adapun dari kalangan tabi'in, maka pendapat membolehkan mengusap khuf ini juga datang dari Atha, ya, Atha bin Abi Robah. Siapa Atha bin Abi Robah? Hah? Lewat saja nama sahabatnya nggak disarah. Atha bin Abi Robah siapa? Maula, dulu menjadi seorang budak kemudian merdeka. Atha bin Abi Robah, muridnya Ibnu Abbas. Beliau mulazamah dengan Ibnu Abbas selama 40 tahun baru mengajar. Ya, alim. Ya. Budak di dalam Islam tidak sebagaimana budak dalam pandangan orang-orang kafir. Budak di dalam Islam begitu mulianya. Rata-rata imam dari kalangan tabi'in adalah maula, pernah jadi budak sebelumnya. Rata-rata. Jadi bukan sebagiannya, kebanyakannya. Imam-imam tabi'in di kota-kota besar rata-rata maula. Awalnya seorang budak. Ya. Bahwa ada kisah yang panjang. Ya, seorang yang sangat fanatik dengan Arab, dengan orang yang merdeka. Seorang khalifah yang sangat fanatik dengan orang merdeka itu bertanya kepada sebagian ulama tentang nama-nama imam. Setiap daerah disebutkan imamnya, oh ini orang merdeka atau mantan budak. Semuanya jawabnya maula sampai merah mukanya kan. Begitu mukanya sudah merah baru disebutkan orang merdeka. Seandainya nggak khawatir khalifah marah, maka akan disebutkan juga nama budak juga udah marah banget, udah siap mengeluarkan pedang. Ya, baru dikatakan celaka kamu, dari sekian banyak ulama yang disebutkan cuma satu saja orang merdeka yang menjadi imam besar. Ya, rata-rata mantan budak. Ya, jadi budak di dalam Islam beda dengan budak dalam pandangan orang-orang kafir. Budak dalam Islam, contohnya budaknya Abu Dzar Al-Ghifari, sama pakaiannya, makanannya sama, pakaiannya sama. Budaknya Abu Dzar Al-Ghifari. Bukan budak ya dalam gambaran orang-orang barat disiksa, dipaksa kerja rodi. Ini adalah suatu kekeliruan ya. Di antara yang berpendapat dari kalangan tabi'in membolehkan mengusap pada kaus kaki adalah Atha bin Abi Robah, ya, yang muridnya Ibnu Abbas. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, ya. Kemudian Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab. Kemudian Imam Ibnul Mubarak. Kemudian Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Ishaq bin Rahawayh. Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan. Dua-duanya murid Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf Al-Qadi, Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, dua-duanya murid Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf menjadi qadi. Muhammad Ibn Hasan guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau meriwayatkan Muwatta dari Imam Malik. Muwatta Imam Malik, maka disebut sebagai Muwatta
Muhammad Ibnul Hasan, dipakai di India itu. Muwatta Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Muwattanya populer. Itu dikaji oleh orang-orang jamaah tabligh. Muwatta riwayat Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi riwayat dari Imam Malik, di ujungnya waqala Abu Hanifah. Riwayat dari Imam Malik waqala Abu Hanifah di ujungnya. Jadi untuk pegangan mazhab Hanafi. Kurang lebih 600 riwayat. 600 riwayat dari Imam Malik, sisanya dari selain Imam Malik di Muwatta tersebut. Tetapi di antara keistimewaan Muwattanya Muhammad Ibn Hasan adalah beliau mendengar langsung secara lengkap dari Imam Malik. Berbeda dengan Muwatta yang lainnya, Muwatta Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kemudian Muwattanya Abu Mus'ab. Itu ada beberapa riwayat yang tidak mendengar langsung dari Imam Malik. Adapun Muhammad bin Hasan mendengar langsung dari Imam Malik. Ya, karena kurang lebih 5 tahun itu senantiasa bermulazamah dengan Imam Malik. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang luar biasanya, satu murid dari dua orang ini, muridnya kan satu, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Berarti kan muridnya satu, gurunya dua orang ini. Imam Syafi'i membuat bantahan untuk dua orang gurunya. Yang pertama adalah Ar-Radd ala Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Bantahan kepada Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Karena terlalu dikultuskan. Ya. Ucapannya selalu dikultuskan. Maka Imam Syafi'i menulis dalam rangka kecintaan kepada gurunya, Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani itu manusia, ada salahnya juga, maka saya tulis bantahan. Begitu juga Imam Malik. Sorbannya Imam Malik itu diagungkan oleh orang-orang daerah Maghrib atau daerah Andalus. Diagungkan sorbannya Imam Malik. Sorbannya diagungkan bagaimana dengan ilmunya kan gitu. Maka dibantah. Ar-Radd ala Imam Malik, bantahan terhadap Imam Malik. Jadi dua orang ini tidak maksum. Ya, dalam rangka membebaskan umat dari dari ta'assub terhadap tokoh. Ini adalah dalam rangka menjaga akidah Imam Asy-Syafi'i seperti itu, gurunya sendiri. Ya tentu berbeda ya cara membantahnya ulama dengan orang-orang yang jahil. Orang jahil kan dengan hawa nafsu, ulama itu dengan ilmu. Bahkan ketika Imam Syafi'i diuji karena dianggap sebagai Rafidhah, maka yang membela adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya. Adapun Imam Ahmad bin Hambal mengambil riwayat dari Abu Yusuf dan murid-muridnya ketika di Baghdad. Kemudian yang menjadi dasar kebolehan mengusap kaus kaki adalah sebuah riwayat dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap 2 kaus kaki dan 2 sandal. Jadi bukan khuf, 2 kaus kaki dan 2 sandalnya. Ini diusap ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih ya. Syekh Al-Albani mengatakan semua perawinya adalah rawi yang thiqah. Kenapa? Karena mereka adalah para perawi Bukhari di dalam kitab sahihnya dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada beberapa masail yang belum disebutkan ya, nih. Yang berkaitan dengan melepas khuf. Ya. Ini masalah tambahan yang berkaitan dengan melepas khuf. Idan tahat muddatul mashi, apabila telah selesai batas waktunya 3 hari 3 malam atau sehari semalam, fahal tantaqidu at-taharah, apakah taharahnya menjadi batal? Wa kadza law khala khufaihi qabla intihail muddah, begitu juga ketika seseorang melepas khufnya sebelum selesai
batas waktunya. Yang harusnya 3 hari 3 malam, baru 2 hari dilepas khufnya. Apakah langsung batal? Atau kalau sudah sempurna 3 hari 3 malam, apakah langsung batal? Karena yang dibahas kan di sini kan tadi bukan batalnya, bolehnya mengusap gitu kan. Apakah batal atau tidak? Paham ke perbedaannya? Diberi batasan waktu 3 hari 3 malam bagi musafir, sehari semalam bagi orang mukim untuk mengusapnya. Kan pembahasannya boleh ngusap atau enggak kan gitu. Apakah otomatis ketika tidak boleh ngusap lagi, apakah wudunya batal atau tidak? Nah, dua hal yang berbeda. Kalau tidak boleh mengusap, memang tidak boleh mengusap lagi. Cuma apakah masih suci selama belum kentut gitu maksudnya? Ini udah 3 hari 3 malam, ya kan? Udah waktunya sudah sempurna, ya 3 hari 3 malam. Dia belum batal wudunya, belum kentut. Kemudian dibuka karena jatah waktunya sudah berlalu. Apakah langsung batal dengan habisnya jatah waktu tersebut? Atau yang kedua, dia masih ada jatah waktu 3 hari, 2 hari dibuka, padahal dia belum kentut. Apakah langsung batal? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Di sini ada 4 pendapat dalam menyikapi hal ini. Ada 4 pendapat. Ya, di dalam masalah ini ada 4 pendapat. Setelah selesai batas waktunya atau belum selesai dilepas khufnya, maka di sini para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, yakfihi ghuslul qadamain wa huwa madhhabul Hanafiyah wa Tsauri wa Abi Tsaur wal Muzani wal As-Sa'in Syafi'iyah wa riwayah an Ahmad. Pendapat yang pertama, maka seseorang cukup mencuci kedua kakinya. Ini yang pertama. Jadi kakinya tetap harus dicuci, tapi yang lainnya nggak usah dicuci selama belum kentut, ya kan? Karena batas waktunya telah habis, dibuka kaos kakinya, dibuka sepatunya, atau belum habis waktunya, semua udah dibuka khufnya, maka yang disyariatkan hanya mencuci kedua kakinya. Dan tak sempurna lagi toharohnya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Dan ini pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian pendapat Imam Abu Tsaur, kemudian pendapat Imam Al-Muzani, dan pendapat yang paling benar menurut Syafi'iyah, dan sebuah riwayat dari mazhab Hambali. Yang pertama. Pendapat yang kedua, yalzamuhu isti'naful wudu'i, wajib mengulangi wudu dari awal. Jadi otomatis langsung batal, gitu loh. Baik selesai waktunya atau sebelum waktu, yang penting begitu melepas khuf langsung batal. Ini pendapat kedua. Ya. Ini adalah pendapat dari Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Malik. Wa Ibnu Abi Layla, ya. Orang yang hidup bersama dengan Imam Abu Hanifah. Wal Auza'i, dan pendapatnya Imam Auza'i. Wal Hasan Ibnu Salih, dan pendapatnya Al Hasan bin Salih. Wa Ishaq, dan pendapat Ishaq bin Rahawai. Wa huwa ashahur riwayatain an Ahmad, dan ini adalah pendapat yang paling sahih dari 2 riwayat Imam Ahmad. Kan Imam Ahmad tadi ada riwayat yang pertama, cukup dicuci kakinya. Riwayat kedua dalam mazhab Hambali, dan ini riwayat yang lebih sahih, ini muktamad, adalah langsung batal begitu dilepas khufnya. Ya. Ini yang kedua, ya. Jadi yang pertama cukup dicuci kakinya, yang kedua langsung batal memulai dari awal. Yang ketiga, in ghusala rijlaihi aqiban nas'i kafahu wa in akhara hatta tala al-faslu ista'nafa al-wudu wa bihi qala Malik wal Laits. Kalau dia begitu melepas khuf langsung dicuci, maka mencukupi. Tapi kalau kelamaan, maka menjadi batal. Jadi harus langsung. Ini pendapat yang ketiga. Jadi buka, misalkan khufnya dibuka langsung dicuci, maka sempurna thaharahnya. Tapi kalau nunggu lama, ya, setengah jam atau sejam, maka menjadi batal wudunya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad. Ya. Ini pendapat, ya, Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad. Laits dari mana? Hah? Ulama dari mana Laits bin Sa'ad? Dari Mesir.
Ya Imamul Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Lais bin Sa'ad. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, la syai'a alaihi. Ya. La ghuslul qadamain wala ghairihi bal taharatuhu sahihah yusalli biha ma lam yuhdith. Jadi dia tidak dikenakan apa-apa. Tidak disuruh mencuci kakinya, tidak pula bersuci secara sempurna dari awal. Selama dia belum berhadas, ya dia suci keadaannya. Ini pendapat yang keempat. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in. Ini pendapat Qatadah. Ini pendapat Sulaiman ibn Harab. Dan ini adalah pilihan dari Imam Ibnul Munzir dalam Al-Awsat. Dan ini adalah pendapat Daud Al-Zuhiri, madhab Zuhiri. Ya. Wahtajju ala dzalika. Mereka berhujjah dengan hal tersebut, tetap suci, tetap dalam kondisi suci, bi annahu qad sabatat lahu at-taharah, kan tetap taharahnya. Selama dia belum melakukan suatu hal yang membatalkan wudu, maka dianggap tetap suci. Kan yang dibahas kan tadi penentuan waktu boleh mengusapnya, bukan membahas batal atau tidaknya wudunya. Nah itu. Ya, wa taharatu shahihah. Taharah tadi sebelumnya kan taharahnya sah. Fala tabtul bila hadasin kal wudu'i. Ya. Maka tidak bisa taharah itu menjadi batal kalau tidak berhadas sebagaimana wudu, ya kan? Wudu misalkan dia seorang berwudu, ya kan? Seorang berwudu. Kemudian dia mengusap kepalanya. Orang itu ada rambutnya. Kemudian habis itu potong rambut. Ya kan? Apakah wudunya batal dengan potong rambut? Tentu tidak. Ya sebagaimana seorang yang potong rambut wudunya tidak batal, orang yang melepas khuf juga tidak batal, kan suci tadi keadaannya. Ini pendapat yang keempat. Ya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang keempat ini dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Kata Imam An-Nawawi, wa huwal mukhtar al-aqwa. Ini pendapat yang terpilih dan yang kuat. Kemudian para ulama kontemporer memilih pendapat yang keempat. Di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, mengikuti pendapat ini, ya, pendapat yang keempat. Jadi selama dia tidak melakukan pembatal wudu seperti buang angin, buang air dan yang sejenisnya, maka toharohnya tetap sempurna, ya. Ini adalah yang dirojihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi ada 4 pendapat, ya. Ada 4 pendapat di dalam masalah ini. Imam Ahmad punya 2 riwayat, ya. Riwayat yang pertama adalah cukup dicuci kakinya. Yang kedua, memulai wudu. Ya, ini yang muktamad di dalam madhab Hambali. Jadi semua dari 4 pendapat ini itu diriwayatkan dari salaf semuanya. Ya, dari salaf semuanya. Ya. Berarti yang lebih mudah yang mana? Pendapat yang, ya? Antum memilih yang mudah aja. Ya, pendapat yang keempat ini secara apa namanya? Secara dalil dan secara penalaran, ya kan? Karena kan taharahnya tadi adalah dianggap sah, ya kan? Tidak mungkin kita mengatakan taharah tersebut menjadi batal kecuali ada pembatalnya, yaitu hadas. Sedangkan kaitannya mengusap khuf itu adalah dikaitkan dengan apa? Waktu tadi, ya, waktu yang 3 hari atau sehari semalam itu adalah kaitannya adalah kebolehan mengusap khuf, bukan membahas seorang menjadi batal wudunya apabila berlalu dari waktu yang dibolehkan mengusap khuf. Kan tidak ada pembahasan itunya. Hanya membahas kebolehannya gitu. Hanya membahas kebolehannya. Ya. Tetapi nanti di dalam madhab Hambali ada jawabannya juga, ya kan? Ya.
Kalau dikatakan ya, seorang yang melepas khufnya itu toharonya masih sempurna seperti itu, berarti kan dalam kondisi suci berarti kan? Berarti kakinya dianggap suci enggak? Maka ketika dimasukkan ke dalam kedua khufnya lagi kan mulai dihitung lagi nanti berarti kalau ketika batal, ya kan? Jadi seperti lahwun, seperti main-main gitu kan? Paham nggak maksudnya? Dibuka nih, ini dibuka khufnya. Kalau memilih pendapat yang keempat ini, berarti kan suci mensucikan. Berarti dia dalam kondisi suci, bersucinya pakai air lagi kan, bukan pakai tayamum. Berarti otomatis ketika dia pakai khuf lagi, berlaku lagi dong. Jadi cuma dilepas buka doang seperti ini. Ya. Cuma dilepas kemudian dipakai lagi. Berlaku lagi hitungannya lagi nanti ketika batal atau ketika awal mula mengusap setelah batal seperti itu. Ya. Makanya para ulama tadi sebagian maka di dalam mazhab Hambali maksudnya Nabi SAW memberikan batasan 3 hari 3 malam itu adalah sekaligus menjadikan wudunya itu batal ya. Makanya untuk bisa mengusap lagi harus wudu lagi dari awal sehingga dia memasukkan dalam kondisi wudu yang baru seperti itu. Ini juga lebih dimasuk akal juga seperti itu. Jadi nggak kayak lahwun itu kan, nggak kayak main-main itu kan, ya dilepas semenit langsung pakai lagi, dihitung lagi nih. Ya. Kecuali misalkan dia dilepas habis itu dia sholat nggak pakai khuf lagi masih agak ini kan. Tapi kan kalau misalkan dikatakan itu dalam kondisi suci berarti kan otomatis ketika pakai khuf tetap dihitung suci dong, ya kan? Jadi dibuka untuk apa? Ibaratnya untuk apa aja nih berarti nih? Maka di dalam mazhab Hambali ya, seorang wudunya bisa batal ketika memakai khuf dengan melepaskan khufnya. Dan ini masuk akal juga seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Ya bagi yang mengikuti mazhab Hambali tentu lebih hati-hati di dalam mazhab Hambali. Tapi pendapat yang keempat memang lebih mudah. Pendapat yang keempat itu memang lebih mudah. Pendapat mazhab Hambali lebih hati-hati. Ya. Kenapa lebih hati-hati? Karena telah disepakati seandainya orang tersebut wudu lagi kemudian memakai khuf kan disepakati sahnya. Kan gitu. Sedangkan pendapat yang tadi yang tidak berwudu lagi diperselisihkan sahnya itu. Berarti untuk orang awam apa? Untuk orang awam mudahnya adalah pendapat mazhab Hambali. Karena apa? Ketika dia tidak bisa mentarjih dalil, maka memilih pendapat yang disepakati sahnya. Itu. Ya. Mengikuti pendapat yang disepakati sahnya. Ya, satu permasalahan lagi atau berapa lagi nih? Hah? 5 lebih lagi ya? Ini sih banyak masalah ini nih. Hal tashmalu ar-rukhsah lil musafir safaro maksiyah? Apakah rukhsah ini berlaku bagi orang yang melakukan perjalanan dalam rangka maksiat? Ya, kan ada perjalanan maksiat itu kan? Ini bahas ini. Ini pakai khuf, wudu dulu kan, wudu, ya kan? Namanya orang Islam berarti kan mau sholat, wudu, kemudian dia pakai khuf. Nah, dalam keadaan dia memakai khuf, dia ingin melakukan suatu perjalanan dalam rangka maksiat. Apakah berlaku rukhsahnya? Ya, berlaku nggak rukhsahnya? Dzhabal Hanabilah wa Syafi'iyah ila anna al-musafir safara ma'siyah la yamsahu 'ala khufaihi kamashil musafir safara ta'ah atau safaron mubahan. Mazhab Hambali, Hanabilah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya seorang yang musafir dalam rangka bermaksiat maka tidak boleh mengusap
pada dua khufnya. Tidak sebagaimana orang yang safar dalam keadaan taat ataupun safar yang mubah, itu berboleh. Itu berboleh. Ya. Bal yamsahu mashal muqim. Tetapi dia hanya boleh mengusap dengan keadaan mengusapnya seorang yang mukim, li'anahu asin karena dia sedang bermaksiat. Jadi orang yang bersafar asalnya berapa sih mengusapnya? 3 hari 3 malam. Rukhsahnya adalah 3 hari 3 malam. Tetapi karena dia safarnya dalam rangka maksiat, maka ketika dia ingin sholat, orang maksiat pun masih ingat sholat kan gitu. Tapi dia tujuannya sebenarnya maksiat, cuma dia ingat sholat gitu. Maka dia ketika ingin berwudu itu hanya dibolehkan mengusap sehari semalam, tidak 3 hari 3 malam karena dia bermaksiat, ya. Tidak rusuh baginya, ya. Adapun sebagian Syafi'iyah tidak boleh mengusap secara mutlak, gitu kan. Jadi kebanyakan Hanabilah, kebanyakan Syafi'iyah berpendapat dia tidak boleh mengusap dengan keadaan sebagaimana orang yang safar taat ataupun safar mubah, yaitu 3 hari 3 malam. Tetapi boleh mengusapnya hanya sehari semalam sebagaimana orang yang mukim. Sebagian Syafi'iyah mengatakan tidak boleh mengusap secara mutlak karena dia maksiat, ya. Karena dia bermaksiat. Adapun Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya rukhsah itu berlaku untuk seluruh orang, mau niatnya taat, mau niatnya maksiat ataupun mubah, semuanya dibolehkan mengusap khuf 3 hari 3 malam kalau safar. Ini adalah pendapat yang banyak dirojihkan oleh ulama zaman sekarang, ya kan? Jadi ada pembahasan tentang ya syariat berwudunya, ada pembahasan tentang dosa maksiatnya kan gitu. Sebagaimana orang yang bermaksiat kan masih wajib sholat. Seorang misalkan bersafar ke mana nih? Daerah yang banyak judinya apa itu? Dia ingin berjudi. Berarti kan ingin maksiat seperti itu. Tetapi dia masih tetap menjalankan sholat, berarti kan berlaku wudu. Ya sebagaimana seorang yang berwudu tanpa memakai khuf berarti harus dicuci, maka wudunya ya orang memakai khuf itu cukup diusap. Maka berlaku baik maksiat ataupun taat, hukum tersebut berlaku. Dosanya adalah bermaksiat, tetapi kewajiban yang lain tetap harus dilaksanakan. Jadi dua pendapat ini, yang pertama adalah hanya boleh mengusap sebagaimana orang yang mukim. Yang kedua adalah tetap diberikan rukhsah. Yang ketiga adalah tidak boleh mengusap secara mutlak. Tapi yang banyak dipilih adalah pendapat yang mengatakan boleh mengusap sesuai dengan zahir riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.